di Klangon yang sekali tanam panen selamanya. Ini saya coba aplikasikan di salah satu lahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama, channel budidaya porang sahabat tani porang. Sini letaknya bersebelahan dengan yang sebelah sini saya tanami umbi, dan yang sebelah sini saya tanami katak. Tapi yang sebelah sini ini saya mencoba sistem di Klangon yang sekali tanam panen selamanya. Ini saya coba aplikasikan di salah satu lahan saya. Jadi saya tanam jarang-jarang. Ini nanti katanya biar jatuh berserakan, nanti saya tinggal timbun-timbun gitu saja. Dan ternyata lumayan bagus pertumbuhannya. Jika ditanam jarang-jarang. Ini katak ukuran 1 kilo isi 200-an. Seperti ini. Lumayan bagus, dan di 1 bulan pertama ini pohon atau tunas yang pertama. Nah, ini di bulan pertama sudah menumbuhkan tunas kedua. Itu ada juga ini, dan hampir semuanya sudah kelihatan tunas kedua seperti ini. Di katak itu memang pilihan yang paling tepat untuk dijadikan bibit bagi pemula atau yang baru pertama kali menanam porang, karena memang pertumbuhannya bisa dikatakan 99% katak itu tumbuh, dan pertumbuhannya memang sangat cepat sekali. Jadi jika tersedia banyak nutrisi atau tanahnya subur, katak ini akan cepat sekali mengeluarkan tunas baru. Memang sengaja saya tanam jarang-jarang biar nanti ada ruang untuk katak yang jatuh dorman. Nah, besar-besar mulai tunas keduanya. Ini cuman di tempat saya ini kendala utamanya adalah gulma. Lumayan bagus-bagus sahabat tani. Ini semi naungan ketela karet. Ada juga yang baru tumbuh. Memang begitulah porang. Bisa selingi durian montong.
seperti ini. Ini sekitar 2 minggu saya siangi gulmanya. Ini udah mulai penuh lagi seperti itu. Memang tanahnya lumayan subur. Di gulmanya juga cepat sekali pertumbuhannya. Jadi sahabat tani, ini lahan saya ini tidak seberapa luas dan bisa dikatakan kurang produktif untuk tanaman lain. Itulah mengapa di sekitar 3 tahun terakhir saya tanami porang, dan ternyata dibanding saya tanami tanaman lain seperti jagung atau yang lainnya itu lebih produktif saya tanami porang. Jadi kalau ukuran lahan saya ini memang tidak luas, ini sekitar seperempat hektar, dan lahannya pun miring juga. Jadi ketika saya tanami jagung dulu, paling banyak hasil produksinya sekitar 1,5 kintal, kadang 2 kintal. Dan untuk perawatannya, pemupukan di jagung itu harus 3 kali. Kalau tidak banyak dipupuk, jagung tidak mengeluarkan biji atau bijinya hasilnya jelek. Jadi tidak sebanding dengan hasilnya. Jadi perawatan lebih banyak dibanding dengan porang. Jadi di porang itu cukup dipupuk sekali atau 2 kali untuk pupuk kimia, atau hanya sekali untuk pupuk kimia terus dipupuk kompos. Itu di porang sudah cukup bagus untuk hasil umbi. Jadi biaya sangat minim tapi hasilnya maksimal. Jadi sahabat tani yang memiliki lahan kurang produktif, memang menanam porang bisa dijadikan pilihan. Karena porang ditanam model apapun itu cocok. Ditanam dengan rapat, ditanam dengan jarak yang renggang, itu hasilnya sama saja. Yang penting tidak alih fungsi yang seperti ditanam padi, yang hasilnya memang bagus kalau di padi, tapi terus dialih fungsi porang. Itu sebaiknya jangan dialih fungsi. Jadi semuanya menanam porang, nggak ada yang menanam padi, akhirnya padi bisa impor. Jadi lebih baik memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif. Jadi porang itu memang sangat adaptif, mudah beradaptasi di lingkungan manapun, di tanah gersang, di tanah subur apalagi. Jadi sahabat tani, demikian sedikit tip dan berbagi sore ini. Tetap semangat dalam budidaya porang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.